Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari kedua ya. Hari pertama kita berkumpul untuk sharing tentang ilmu-ilmu maupun tentang pengalaman tentang studi pendidikan kalian dari Universitas Borneo Tarakan dengan mengirim sebanyak 12 mahasiswa, 7 putri, 5 putranya. Tapi yang hari ini hadir adalah 10 di Bulungan Mandiri Farm untuk tahun ajaran 2023, ya kan? PKL selama 40 hari. Nah, dari 10 yang hadir bertugas sementara di sini, yang 2 ada di Mitra Peternak ya, di Kilo 9 ya. Jadi pertanyaan saya, kalian 10 orang nih, tolong dijawab yang jujur, yang benar, jangan ngarang ya. Saya mulai dulu dari ujung sebelah kiri saya. Apa motivasi saudara masuk ke jurusan pertanian, ngambil jurusan apa? Agrobisnis pertanian ya. Apa yang membuat motivasi Anda masuk ke jurusan pertanian? Akan saya tanya semua ya. Ini jawab yang realnya. Waktu mau menentukan jurusan pertanian, apa tujuannya ngambil jurusan pertanian tersebut? Silakan dijawab. Kenalkan nama, semester berapa, ya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Dela Arifin. Karena saya mau melanjutkan generasi petani yang sukses. Oke, berarti tujuannya mau jadi petani milenial. Iya. Berarti masuk ke jurusan itu dengan tujuan nantinya kalau lulus ingin menjadi petani handal yang mandiri, atau nanti membagi ilmunya ke petani-petani. Mandiri sama sekalian bagi ke petani-petaninya juga, Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang kedua siapa namanya? Ya. Jadi dari 10 orang ini kan apa sama semua atau beda-beda anunya? Saya mau dengar. Ayo. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafika. Saya dari jurusan Agroteknologi semester 5 Ya. Universitas Borneo Tarakan. Ya. Sebenarnya untuk jurusan pertanian ini saya disuruh sama orang tua. Orang tua. Untuk disuruh belajar lebih banyak tentang pertanian. Ya. Karena mereka juga mengelola pertanian. Ya. Biar banyak tahu tentang pertanian, terus biar bisa lanjutkan Usaha sektor pertaniannya mereka, orang iya. tua. Ya, Pak. Sebelumnya ini dari daerah mana? Tanjung Selor. Tanjung Selor. Kita dari daerah mana? Kalau saya dari Nunukan. Nunukan, oke. Berarti yang satu untuk mandiri, menciptakan usaha pertanian sendiri dan membantu petani-petani. Sedangkan kita karena background orang tua sebagai petani ingin melanjutkan usaha pertanian orang tua. Ya, Pak. Nah, berarti sama-sama ya, mandiri ya. Ya. Nah, yang ketiga siapa? Semester berapa, dari daerah asal mana? Ya. Perkenalkan, nama saya Arnia. Semester 5 jurusan agribisnis dari Sebatik. Ya. Saya mengambil jurusan pertanian karena orang saya juga petani. Jadi saya ingin melanjutkan apa yang orang tua saya kerjakan. Ya. Berarti ingin maju mandiri ya. Ya, Pak. Lanjut, yang keempat. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmadani
dari jurusan Agroteknologi Universitas Borneo Tarakan. Sekarang saya semester 5. Saya asalnya dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Nrekang. Mereka. Jadi alasan saya memilih jurusan pertanian ini agar lebih mengetahui lebih dalam tentang cara mengelola pertanian yang baik dan benar, agar meningkatkan dan cara mengetahui meningkatkan produksi pertanian yang baik. Baik. Sasarannya mau jadi petani mandiri, menciptakan lapangan kerja sendiri, atau nanti ada sasarannya saya mau jadi PPL, mau jadi petugas, masuk di pegawai. Nah, nanti lanjut, mau di mana? Mau mandiri apa cita-citanya mau ikut tes pegawai kalau sudah dapat kelulusan di pertanian? Maunya lebih ke mandiri. Mandiri, oke. Berarti sudah ada 4 calon-calon petani milenial. Lanjut, yang kelima. Perkenalkan, nama saya Rindi Setiawati. Saya berasal dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Agroteknologi. Motivasi saya mengambil jurusan pertanian agroteknologi karena awalnya itu dari keinginan saya sendiri ingin mempelajari lebih dalam tentang pertanian. Selain itu, saya pikir ilmu yang akan didapatkan dari perkuliahan tidak hanya untuk sekedar ilmu saja, tapi bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi cita-citanya kalau sudah lulus mau jadi petani mandiri atau nanti mau jadi pegawai atau ikut di swasta? Mandiri. Hah? Mandiri. Mandiri. Sip. Sudah 5 yang mau mandiri. Lanjut yang ke-6. Siapa? Ya. Ya. Silakan. Siapa yang ke-6? Perkenalkan, nama saya Yudi Dian, jurusan Agroteknologi. Ya, Pak. Agroteknologi. Ya. Ya. Tinggal di Tarakan. Tarakan. Ya. Jadi, Apa motivasinya mau ngambil jurusan agroteknologi pertanian? Motivasinya apa? untuk apa ya? Ini kalian belajar di depan orang. Jadi kita bukan hanya bercerita menggali ilmu, tapi mental kalian harus siap di depan orang. Suatu hari saya suruh pidato, nanti kalian harus bisa loh. Ya? Ayo, lanjut. Untuk Nah, cut dulu mas. Nah. tua. Jangan ngarang-ngarang loh. Ya, Pak. Apa yang awal kamu waktu mau itu pasti ada kan benarnya. Ya, Pak. Atau nggak ada pilihan sudah itu yang paling gampang misalnya, ya kan? Kan dari yang gampang-gampang dulu. Baik, perkenalkan nama saya Murniati. Saya sekarang semester 5, jurusan Agroteknologi Universitas Borneo Tarakan. Saya dari Sebatik Barat. Sebenarnya saya ini ngambil jurusan pertanian itu memang pilihan sendiri, Pak. Karena sebelumnya tuh saya tuh lulusan dari SMK Pertanian. Jadi untuk melanjutkan ilmu yang saya dapat tuh saya ingin kuliah di jurusan pertanian juga biar ilmu yang saya dapat tuh lebih banyak. Sip. Nah, alasannya juga itu karena orang tua saya tuh Petani. iya. Ya. Jadi saya tidak mau petani itu dianggap remeh. Betul. Terima kasih atas anunya motivasinya itu ya. Nah. Yang lain mau tambahkan apa lagi? Itu dulu ya. Lanjut. Ya baik, perkenalkan nama saya Ardianus, saya dari Nunukan, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Alasan saya mengambil jurusan pertanian karena kemauan saya sendiri dan juga orang tua saya mau baik. Bapak saya dan atau mama saya seorang petani. Tujuan saya
mengambil jurusan pertanian itu karena jurusan pertanian itu meliputi beberapa aspek, contohnya itu pertanian, perikanan, kehutanan, serta peternakan. Karena jurusan itu meliputi banyak aspek, jadi saya memilih itu agar saya bisa melanjutkan semuanya dan saya bisa mengerjakan semuanya di kemudian hari kalau saya sudah selesai. Ya, terima kasih. Motivasinya mantap. Nanti kita rangkum. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Salim. Saya dari jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Tujuan saya masuk dalam jurusan agribisnis ini, saya ingin menjadi pengusaha, yaitu pengusaha dalam bidang pertanian. Dapat membantu petani-petani yang tradisional menjadi modern. Yang kedua bisa dibilang menjadi petani milenial dan menjadi penyuluh. Ya. Ya. Berarti harapannya nanti jadi pegawai ya, Pak. supaya bisa nanti menyuluh ke banyak petani-petani kita. Ya, terima kasih atas tujuan mulianya. Lanjut lagi. Perkenalkan, nama saya Iswan Konstantin Putra Simarmata. Saya mahasiswa dari Malinau, dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Motivasi saya mengambil jurusan pertanian ini karena saya termotivasi dari orang tua saya jadi seorang petani yang bergerak di bidang perkebunan, sehingga saya termotivasi ingin melanjutkan usaha orang tua saya di pertanian, membuka perkebunan dan bisa membuat lapangan pekerjaan untuk orang-orang di daerah perkebunannya. Ya, baik. Terima kasih adik-adik Mas yang cakep dan ganteng-ganteng ini. Saya sudah mendengar dan saya terharu ya bahwa adik-adik mahasiswa ini punya satu fashion, punya satu visi ke depan. Aku ambil jurusan ini nantinya aku mau jadi apa? Ya. Saya kilas balik dulu cita-cita saya dulu. Saya waktu lulus SMA di SMA Negeri Tanjung Selor, saya punya cita-cita pengen jadi peternak. Karena orang tua dulu memang peternak ayam. Saya hobi ternak dan berkebun. Orang tua saya juga petani pekebun. Tapi saya ambil salah jurusan. Maksudnya salah itu waktu saya ke Bulungan sini ambil jurusan A1 ya. Dulu zamannya ada A1, ada biologi, ada A3 ya kan. Saya ambil A1, karena A1 nggak ada, saya ambil biologi. Nah pada waktu saya lulus saya ingin ngambil jurusan peternakan. Tapi oleh orang tua saya nggak usah lah, kamu nggak usah lah jadi kuliah. Abang kamu sudah kuliah. Kami juga orang susah. Dulu orang susah. Saya mau kuliah tapi saya nggak dikasih kuliah sama orang tua saya. Karena abang saya sudah duluan kuliah. Jadi membiayai satu orang, ya rasanya ya sudah. Saya ngalah. Akhirnya saya disuruh makan gaji, ikut kerja sama orang. Dari tahun 94 saya lulus sampai 2008 saya makan gaji, ikut kerja sama saudara. Awalnya ya, saya cerita pengalaman saya. Saya jadi tukang catat material, orang bawa material datang, saya bagian logistik. Motor saya masih motor RX spesial waktu itu. Pergi, kontrol. Saya buta pengalaman. Karena nggak sekolah sampai SMA saja, sementara saya disuruh ngawasi orang kerja proyek jalan, konstruksi, bangunan. Ikut. Nah setelah dilihat track record saya bertanggung jawab, akhirnya saya dipercayakan suruh ngawasi satu paket kerjaan di lokasi A, sukses, lokasi B, lokasi C, ya kan? Akhirnya hampir semua lokasi saya pegang pengawasannya. Bukan cuma pengawasan, sampai saya belajar ngelobi ke pemerintahan untuk dapatkan pekerjaan. Dari tahun 94 jadi kuli
sampai jadi pengawas, jadi set manager, ya, sampai jadi bos besarnya lah. Jadi kalau tahun 2000 sampai 2005 itu saya meroket, saya punya prestasi itu. Tapi masih kerja pegang perusahaannya orang. Ya. Masih pegang perusahaan orang. Nah, 2007-2008 saya dirikan perusahaan sendiri buat CV. Akhirnya saya berhenti dari perusahaan mandiri sudah. Makanya perusahaannya namanya Prima Mandiri. Bakal jadi Bulungan Prima Mandiri. Awalnya Prima Mandiri. Mulai saya invest alat, kerja sendiri. Modal dari selama bertahun-tahun ditempa di lapangan. Saya bukan teknik sipil, saya cuma lulusan SMA. Tapi kedepannya saya bisa memperkerjakan insinyur-insinyur. Inilah namanya manajemen toh. Kita nggak bisa kerja sendiri. Pekerjakan orang-orang yang sesuai di bidang-bidangnya. Sampai hari ini, kalau bicara aset, ya puluhan miliar sudah saya punya. Punya perkebunan sawit, punya peternakan ini, punya usaha konstruksi jalan. Nah, kemudian sampai hari ini saya masih jadi pengusaha konstruksi jalan, ngaspal jalan kayak begini. Kalian lewat jalan dari Kilo 9 ke Simpang Jalan Berau itu baru tahun lalu kita aspal, mulus toh. Nah, itu kita aspal tahun lalu. Sekarang kerjakan juga di Apung, nanti di Kilo 9, di kota saya kemarin. Nah, itu singkat perjalanan saya. Sehingga pada waktu anak saya lulus SMA, saya bukan bicara balas dendam, tapi mengingat saya dulu mau sekolah aja kok susah. Anak saya satu persatu saya tanya, yang sudah lulus SMA nih, kamu mau kuliah nggak? Mau ambil kedokteran Pak? Oke. Bukan saya yang maksa, tapi saya tanya anak saya, kamu mau kuliah? Mau Pak. Udah, ikut bimbel di Jogja. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, lulus. Sekarang sudah ngabdi jadi dokter di Nunukan. Sekarang ini di Puskesmas Sedadap. Nah, jadi 3 bulan di Puskesmas Kota, Nunukan Kota, 3 bulan di Puskesmas Sedadap, nanti 6 bulan di Rumah Sakit Nunukan. Itu anak saya yang pertama lulusan UGM. Ya, masuk ikut tes mandiri. Nah, anak saya yang kedua saya tanya lagi, ini yang cewek ya yang lulus dokter. Yang kedua cowok, kamu mau kuliah? Enggak Pak, aku nggak mau kuliah. Jadi maunya ya bantu papa aja lah di proyek. Ya sekarang dia bantu saya di kantor, ngurusi keuangan apa. Tapi saya minta dia ke lapangan, dia belum mau. Nggak mau dia kerja di lapangan, maunya di kantor. Ya saya biarin dulu. Suatu hari kalau dia sudah mau berkeluarga, pasti saya paksa untuk lepas kerja sendiri. Ya, itu perkenalan saya untuk anak saya nomor 2. Dia nggak mau kuliah, ya nggak apa-apa. Saya nggak mau paksa. Nah yang ketiga, cewek. Lulus SMA. Awalnya dia bilang mau kuliner. Udah saya daftarin tuh di Surabaya. Udah bayar 30 juta untuk tahun pertama. Kemudian Pak Menteri datang ini. Karena 2 tahun COVID, dia gap year 2 tahun. Pak Menteri datang tanggal 11 September 2021 ke peternakan kita ini. Kita bersyukur Pak Menteri menyempatkan diri hadir di peternakan kita nih. Nah, waktu Pak Menteri datang, saya suruh anak saya dampingi karena penglihatan saya kurang bagus, saya suruh dampingi. Jadi cuma kami bertiga saja keliling peternakan ini sama Pak Menteri. Saya, anak saya, sama Pak Menteri keliling lihat peternakan. Lalu Pak Menteri tanya, kamu anak muda, mau nggak saya jadikan duta petani milenial? Oh mau Pak. Langsung Pak Menteri sampaikan. Jadi ikut sama rombongan petani-petani milenial kumpul di kantor Gadis waktu itu. Ada ratusan ribuan tuh. Termotivasilah anak saya mau masuk kuliah. Kemarin mau kuliner nggak jadi. Masuk kuliah. Mau ambil jurusan apa? Bapak kan punya peternakan kambing. Nanti mau piara sapi. Aku ambil dokter hewan aja lah katanya.
Oke, bimbel. Kirim lagi ke Jogja. Bimbel di situ. Ikut tes SMPTN, keterima langsung di Udayana. Udah kuliah di situ. Baru kuliah seminggu, nyerah. Nah, nyerahnya ada faktor X lah. Bukan dari dia tidak mampu tadi, ternyata anak saya itu kena bipolar. Jadi dia nggak mau lanjut. Ya udah, saya nggak paksa. Sekarang masih ada di Bali. Saya minta dia kembali ke basic dia mau kuliner. Nah, mungkin bulan depan udah mulai kuliner ini. Nah, itu pengalaman anak saya nomor 3. Cewek. Anak saya yang keempat cowok. Saya tanya, kamu mau ambil jurusan apa? Mau kuliah nggak? Mau. Aku ikut jejak kakak yang nomor 1 yang sudah dokter, calon dokter. Sekarang, oke, berangkat lagi. Bimbel lagi. Persiapkan diri untuk latihan soal-soal bimbel. Keterima dia di Udayana. Nah, sekarang udah semester 5, mungkin satu angkatan kalian nih. Semester 5 sudah dia di Udayana. Berarti saya punya 2 calon dokter yang nantinya untuk masa depan dia. Nah, saya harapkan apa? Kalian-kalian yang sudah tepat mengambil jurusan-jurusan yang kalian mau, suatu hari kalian adalah generasi penerus untuk petani-petani handal di masa depan yang nantinya akan memakai teknologi-teknologi. Kita nggak bisa lagi pakai zaman sebelumnya. Orang tua kita manual kerjanya, pikul berat, tenaga bercucuran, ya. Kita harus pakai ini dan pakai teknologi yang sekarang sudah ada di zaman kita ini, yang sudah bukan lagi 4G, sudah 5G. Pakai teknologi itu. Cari informasi-informasi. Nah, Bapak sendiri ini, saya kok ngerti bicara pertanian, bicara peternakan. Saya nggak pernah kuliah di peternakan, nggak pernah. Tapi mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi. Dari mana? Tanya mbah kita. Mbah kita pinter sekarang. Mbah siapa? Mbah Google. Iya, jangan cuma nonton TikTokan aja. Cari informasi. Mbah Google itu semua informasi dari akademisi pun ada. Saya kuliah dari YouTube, dari Google. Kuliah waktu kemarin COVID, itu kan universitas tidak bisa ketemu sama mahasiswanya. Kuliah jarak Zoom meeting. Nah, di-upload lah itu mereka punya hasil pelajaran tuh. Sampai berapa episode itu. Saya nonton di situ. Dari Profesor ABC ini memberi kuliah dan ada interaksi tanya jawab. Saya belajar di situ. Berjam-jam saya nonton itu. Ya kalau kita yang mau serius ya harus betul-betul kan. Sama aja kalian ketemu bertatap muka sama dosen kan berinteraksi juga. Ya kita interaksinya dari situ. Nonton saya. Oh, pelihara ternak rumenensia itu pakan hijauannya sekian. Jenis-jenis pakannya ini, TDN-nya ini harus yang berkualitas begini-begini. Itu saya serap. Nah, itulah saya aplikasikan pelan-pelan. Kalian pasti bingung kan? Pak Ase jurusan konstruksi, kerjanya hari-hari kerja aspal, kok sekarang belajar pertanian, bahkan berani ngasih kuliah lagi kan? Dari mana ilmunya? Ya belajar, kalau kita mau ya harus belajar. Nah, inilah kesempatan kalian datang ke sini belajar sebanyak-banyaknya. Ya, belajar sebanyak-banyaknya. Karena itu ilmu yang kalian dapatkan, itulah yang kalian harus terapkan. Dan itu harus terupdate terus. Kadang-kadang yang sudah kita dapat masih ada lagi yang versi terbaru. Yang lebih bagus lagi. Ya, ikuti itu. Ya kan? Sekarang aja sudah versi berapa? Ya kan? Jangan versi 1, kita harus versi yang sudah terbarunya berapa, ikuti. Kalau masalah bicara modal, relatif. Kita mulai dari yang sedikit, yang kecil dulu. Karena ini tahapan kita belajarnya dari yang mulai kecil dulu. Jangan mau mimpi langsung besar. Dari yang kecil. Saya sendiri pernah bangkrut. Minus utang saya 20 miliar. 1 bulan bunganya 120 juta.
satu mobil Avanza di zaman 2007 sampai 2013 baru utang saya selesai. 2015 mulai bangkit sampai hari ini. Jadi bukan dari nol loh ya. Kalau orang dari nol melangkah gak ada beban kan. Saya bebannya dari yang minus-minus utang banyak tadi nih. Sampai selesai, sampai mulai lagi nih. Nah inilah pengalaman saya. Kenapa saya cerita begini? Kita berbagi, memberi motivasi ya. Aset saya bukan saya bilang banyak, tapi kebun sawit ada 200 hektar. Tiap bulan sudah ada hasil di situ. Inilah yang menopang ekonomi keluarga saya. Muliakan anak saya nggak pikir. Biar dokter saya sanggup biaya karena ada perkebunan. Apakah perkebunan ini simsalabim jadi perkebunan? Enggak, merangkak. Dari sekian puluh hektar, tambah lagi. Nggak bisa beli pupuk saya tahun itu. Ambil di bank, pakai dana kur. Pemerintah kan sudah kasih kur itu, bunganya rendah 6%. Tapi pada waktu kalian mau ambil, hitung dulu baik-baik. Jangan sampai ini jadi beban. Ya, harus dihitung. Apalagi kalian mengambil jurusan agro bisnis. Nah, bisnisnya harus main. Jangan dari yang mimpi yang besar, dari yang sedikit dulu, kecil dulu. Oh, kendalanya ini. Oh, untungnya sekian. Kalau saya perbesar lagi nanti bagaimana? Bisnis, jiwa bisnis kalian harus main. Dan yang tidak kalah penting, harus ulet. Saya dari Bujang, teman saya yang satu angkatan saya ngajak, ayo kita berangkat keluar kota. Saya enggak, saya di hutan tuh ngawasin orang kerja. Mereka happy-happy kan, saya di kerja. Itu namanya ulet ya. Kalau mau ikuti semua pengeluaran saya habis ya kan, tapi saya ulet, saya kerja. Di saat orang happy-happy saya ada di lokasi pekerjaan bertahun-tahun. Bahkan setelah saya berkeluarga pun waktu saya banyak tersita untuk di lapangan. Nah itulah ulet ya, nggak mudah menyerah. Nah kalian yang nantinya generasi penerus harus lebih baik dari orang tua kalian. Jangan sampai orang sudah kasih kalian biaya untuk kuliah dari hasil pertanian, dari orang tua punya keringat. Ternyata kalian begitu lulus datar-datar aja itu salah-salah membebani orang tua. Ya kan? Nanti mau nikah minta biaya orang tua. Hah? Sudah nggak cocok, sudah dikasih kuliah, dapat ilmu, harus dengan ilmu itu kalian harusnya mandiri kan? 5 tahun lah mandiri baru nikah, atau nanti sambil berjalan nikah nggak apa-apa. Memotivasi kalian untuk punya beban. Oh, punya beban keluarga nih, harus ngisi dapur gimana, nanti mau punya anak gimana, mau sekolahkan anak gimana. Mulai sekarang kalian harus pikir, ciptakan bisnis kalian sendiri. Satu sudah keuntungan kita di Bulungan ini, di Kalimantan Utara ini apa? Lahan sudah ada. Bapakmu punya berapa luas? Tidak terlalu luas sih Pak. Berapa? 5 hektar lebih. 5 hektar. Mas, dari Jawa kah? Ya. Punya lahan berapa hektar Mas di Jawa? Enggak punya. Saya sendiri untuk lahan rumput 2,5. 2,5 hektar? Rumput? Tanam ini. Ah. Yang diambil Pak Sugeng ya? Ya. Itu punya saya 2,5. Nah. Pondok ada 2,5. Nah. Artinya kehidupan ekonomi mantap aja kan? Sangat. Nah, itu orang di Jawa sana 2 hektar, 3 hektar itu dibilang orang kaya. Milik perhutani loh itu. Itu bukan punya sendiri. Bukan. Nah, nyewa, pinjem. Pinjem nyewa. Jadi satu patok itu harganya 1,5. Ah. Pakai 15 tahun. Nah, coba. Kamu punya lahan pribadi, punya orang tua 5 hektar. Kiri kanan masih banyak yang bisa dibeli. Kalau kamu punya uang bisa beli toh. 5 hektar ini kalau kamu manfaatkan betul-betul, tanam tanaman tahunan, tanam sayur-sayuran, tapi dipadukan dengan peternakan supaya dapat pupuk gratis, pupuk organik gratis. Kan sudah saya kasih contoh ini kan. Peternakan bisa nanam sawi. Sawi ini 2 petak ini kalau kita uangkan ada 3 juta. Kita ikat, satu ikat begini.
3 juta uangnya. Kamu sudah nggak mikir dapurnya, keluarga. Kalau kamu sudah berumah tangga, nanam sawi, manfaatkan tablet ciptaan Tuhan, pupuk organik tuh. Butiran-butiran ini kan tablet ciptaan Tuhan yang paling manjur. Kotoran kambing lo ya. Hari ini dimakan, 24 jam diproses di perut kambing, besoknya udah keluar jadi tablet. Jangan remehkan lo tablet ini lo. Kotoran kambing ini paling mujarab, paling bagus. Tidak terlalu berbau. Beda dengan kotoran sapi. Kotoran kambing paling bagus. Ya. Kalau itu dipakai untuk tanaman jos. Ya. Kenapa saya mau pelihara kambing? Itulah salah satunya. Manfaatkan pupuknya. Karena pupuk di tempat kita sangat mahal dan langka. Jadi kalau mau bertani, saran saya, saudaranya tani ini adalah ternak. Peliharalah ternak. Ternak yang paling gampang dipelihara adalah sapi dan kambing. Padukan ini di lahan kamu yang 5 hektar. Kamu punya lahan berapa hektar? Orang tua? 10 lebih, Pak. 10 lebih. Sudah ditanam apa? Sudah. Sawit. Sawit. Kalau saya cerita sawit berarti nggak usah sudah cerita kan? Pasti punya hasil kan? Nah, di antara 10 hektar ini pasti 1/4 hektar, 1 hektar kamu manfaatkan tanaman lain. Tanaman yang tidak tahunan, bulanan, ya. Pakai ilmu kamu tadi. Dan saran saya lagi berkali-kali, pertanian sama peternakan itu kayak adik kakak. Ini kolaborasi sebenarnya. Kotorannya si ternak dikasihkan ke pertanian. Nah, jadi kalau kamu padukan dua ini, saya yakin usaha kalian mau muat agrowisata, agro untuk hortikultura, tanaman-tanaman buah, ya. Saya dorong kalian, ya. Suatu hari, ini saya catat ya, kalian punya nama ini akan tercatat di kita punya rekod nih. Suatu hari, ya bukan minta-minta, 5 tahun ke depan, kalau saya cross check lagi, asal dapat alamat-alamat kalian yang pernah magang sini, jadinya apa? Bambung atau betul-betul wirausaha, ya kan? Jangan sampai bambung. Kalau bambung lebih baik jangan sekarang. Tapi saya apresiasi kita yang mau nyenengin orang tua, tapi ini jangan menjadi keterpaksaan, ya. Motivasilah, suatu hari kamu pasti bisa, ya. Karena Kalimantan ini luas, tanah kosong masih banyak. Nggak punya lahan, bisa pinjam, bisa sewa. Ini aja sebelah saya pinjam loh. 3 hektar ini pinjam punya teman. Artinya lahan bisa kita manfaatkan, bisa kita jadikan rupiah. Kemenangan kita kedua apa? Ya, curah hujan di tempat kita ini bagus. Jawa ada 6 bulan kemarau, ada 6 bulan penghujan. Di saat kemarau nggak bisa buat apa-apa kan mas? Kering. Susah air, susah irigasi. Nah di tempat kita ini setiap minggu ada hujan. Cuma ada kelemahan kita di sini. Tanah kita pH-nya tidak sama seperti di Jawa. Jawa itu punya gunung Merapi, begitu meletus tanahnya itu subur. Nah di Kalimantan tidak ada gunung Merapi, makanya tanahnya asamnya sangat tinggi, pH-nya kurang. Makanya kalau kalian jadi petani, kalian harus punya alat tes pH, ya. Untuk menaikkan pH tanah bagaimana? Cari aplikasinya, cari teknologinya. Pemberian kapur, ya, dolomit, macam-macam itu yang harus kalian usahakan dulu tanah. Kalau tanahnya sudah beres, tanaman apapun kamu tanam di situ pasti bagus. Ibarat kalau pH-nya itu jelek, ibarat kita manusia, mah, lagi sakit mah ini, ya, saya siapin makanan yang kamu suka. Makanan apa? Yang paling favorit kamu suka makan apa? Hah? Ayam, Pak. Ayam. Ayam bakar, ayam goreng 1 piring saya taruh di depan kamu. Tapi kamu lagi mah. Kamu makan nggak nih? Enggak kan? Tanaman juga begitu. Karena jurusan kalian di pertanian, tanah inilah sumber makanannya si tanaman. Tanahnya ini zat asamnya tinggi.
kamu tanam, kamu kasih pupuk A, B, C, D. Makan nggak dia nih? Nggak makan. Jadi jangan pemborosan pupuk. Langkah pertama, perbaiki pH tanah. Ya, pH tanah sudah beres, baru tentukan mau tanam apa. Nah itulah penjelasan singkat saya. Ada pertanyaan? Oh, tanya. Nggak ada? Tapi saya ingin melihat kalian benar-benar menjadi petani yang modern. Ya, manfaatkan teknologi. Karena sudah banyak sekarang kalau kita lihat di YouTube ya, di media-media, orang bertani itu asik. Dengan rekayasa teknologi, menyiram tanaman sudah ada instalasi. Bahkan bisa dari jarak jauh dia menyiram tanaman. Ya. Pakai aplikasi, pakai SMS, pakai WA saja, dia ada di Surabaya. Tapi dia dengan Androidnya dia bisa ngecek suhu di pertanian saya ini suhunya panas. Ada alatnya dipasang. Oh, tanaman perlu disiram. Dia siram. Tak. Programnya mah nyiram. Nah, suatu hari kalian harus pakai teknologi-teknologi seperti itu supaya tersalurkan kalian punya bakat-bakat yang terpendam tadi. Pertanyaan saya, dari 10 orang sudah pernah pegang cangkul? Sudah. Semua sudah pernah pegang cangkul? Sudah. Ya, berarti nggak perlu saya tanya lagi yang lain-lain. Ya, belajar dari bawah supaya kalian inilah generasi-generasi penerus, menggantikan generasi-generasi konvensional ke generasi yang 5G. Pakai teknologi. Karena dengan teknologi itu kita menekan kos kita. Ya, Bapak kita nyangkul. Kamu pakai kultivator. Mana yang lebih cepat? Nah, Bapak kamu ngarit, kamu pakai mesin pemotong rumput. Kan? Teknologi-teknologi itu harus dipakai. Ya. Jadi itulah kalian belajar, tingkatkan prestasi, ulet, dan punya satu gagasan. Aku mau jadi petani mandiri. Ya. Walaupun ada yang mau jadi PPL. Karena kalau semua jadi petani nggak ada yang PPL-nya kan. Ada juga yang gaptek kan. Nah, ini tugas-tugas sampean nanti yang memberikan ilmu. Ya, sekian dari saya. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya tentang Sabta Usaha Ternak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.